Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Main di blog Kenara TV Channel. Hari ini Main mau panen. Jagai banget panen, kayak banyak banget gitu. Panen di kebun belakang, panen buah apa ya? Sekalian Main mau cerita. First pengalaman kemarin, treatment ke dokter seharga kulkas kulkas satu pintu. Dapat itu apa aja, perubahannya apa aja, gimana yang dirasain, nyesek atau enggak, dan bla 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 bla. Ya, ikuti Main. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu blog Kenara TV Channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Temani Main panen dan kita curhat-curhat ala perempuan. Yuk, mari kita mulai. Ambil wadah dulu di atas. Nah, jadi aku dosen dok. Nah, katanya kemarin aduh, bang baik.
once again. Ya, inilah dia kebun main. Gak besar kan, tapi alhamdulillah menghasilkan. Itu yang di atas. Suka ada semutnya. Enak. Enak. Menang. Di sini semuanya paling seneng buah. Paya udah beberapa kali dikasih tetangga. Terus jambu. Kedondong kemarin emaknya makan. Bocah-bocah juga ngerasain. Enak banget. Gak manis banget. Gak asam banget. Lihat bayi. Hau. Ada bijinya. Kalau yang gede banget ada bijinya, nanti kita tanam lagi. Ini mantap banget. Dimakan langsung aja enak banget. Gak boleh bakar apa-apa dia enak. Jadi ketagihan pengen nanam-nanam tabu lapot. Irit 4. Ini buat abangnya. Abang mau kan? Lagi buat abang. Wah, si bayi. Haus. Jangan mah, buang. Apa bergulagu? Hitungan menit jambunya dah bais alias habis. Masih bayi doang yang makan. Udah habis semuanya dan enak adek. Main mau sharing kemarin main perawatan seharga kulkas. Kulkas tuh dapat remaja. Terus terang ini kali pertama namanya treatment di dokter, karena biasanya ke salon rekannya aja kayak misalnya facial, terus kerimbat, terus maskeran dan lain sebagainya. Dan ini first di dalam hidup main, baru kali pertama main treatment yang benar-benar ke dokter. Jadi treatmentnya tuh dapat apa aja. Kemarin itu main datang ke 2 tempat. Jadi ke klinik kecantikan, itu yang handle dokter kecantikan, dan yang kedua itu ke studio nail. Jadi intinya di 2 tempat ya. Mau ngomong dulu sini. Yang tempat tujuan pertama itu main ke klinik dan dihandle langsung sama dokter. Sebenarnya sih berdasarkan pengecekan dari dokter itu masalah kulit main lebih ke faktor umur. Siapa yang generasi tahun 85? Nah, kita sama. Jadi penambahan usia itu bikin masalah kulit. Yang utama sih memang keriput ya, biasanya di air mata, terus garis halus di pipi. Kalau buat main sih itu nggak terlalu pengaruh. Nah, yang pengaruh buat main sih
agak mengganggu tuh di sini kayak apa, milea ya, jadi kayak bintil-bintil gitu. Main masih kondisinya halus dan ada yang besar nih, spot yang besar. Zoom kondisi muka main gak pakai bedak sama sekali. Jadi ini dari hari Sabtu berarti kan udah Minggu, Senin, Selasa. Anggap sama Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 3 hari ya. Dan ini bengkaknya udah berkurang. Kemarin itu main ngambil perawatan apa ya namanya, main tulis aja di sini ya. Intinya tuh kayak ada DNA-nya. Pokoknya main tulisannya di sini nih. Nah di klinik itu memang dokternya tuh menyarankan treatment itu. Memang harganya agak mahal ya. Main itu dapat harga 1.380.000 sekian. Itu udah dapat harga diskon. Prosesnya itu dia ngambil darah di kita, terus dikonversi dari darahnya kita sendiri jadi berupa serum pakai alat, dan serumnya itu dimasukkan ke wajah kita. Nah, serumnya itu bisa cepet banget memproduksi kolagen yang efeknya itu bakal cepat memperlihatkan untuk mengatasi berbagai kulit di wajah kita. Kayak ininya apa, teksturnya yang kurang rata, terus warna kulit yang gak merata juga, dan di sininya tuh ke kerutan-kerutan halus, masalah-masalah penuaan tuh langsung bisa kelihatan ya. Buat main kalau dibilang gak sakit banget juga enggak, kalau menyakitkan sedikit ya. Dan yang nggak nyangka sih buat main itu bengkaknya itu loh. Dokternya memang konfirmasi nanti agak bengkak, ada biru di beberapa titik. Itu bengkak banget karena memang abis kita diambil darah, itu kan minum yang banyak, ambil darah. Nah, sekitar 30 menitan darahnya itu bisa berubah, dikonversi jadi serum. Nah, cara masukinnya itu sih main gak ngerekam ya, karena main juga takut sebenarnya. Yang main rasa itu kayak kita dibaret-baret pakai karter, rat gitu. Habis itu serumnya masuk dan kita tuh berasa kulitnya kenceng, jadi kayak ketarik. Nah habis itu yang main rasain kayak di karter entah berdarah atau enggak, karena main gak ngerekam ya. Yang main rasain itu kayak cekrit kayak ya kayak di karter, sakit banget juga enggak, tapi kalau dibilang gak sakit juga sakit, pokoknya ada rasanya intinya. Dan itu kenceng. Habis dimasukin serumnya, di anestesi dulu, jadi nggak usah khawatir kitanya itu rasanya tuh baal ya. Jadi abis darah kita diambil, kita di anestesi seluruhnya biar nanti baal rasanya, dan itu memang tebel, kulit rasanya tebel banget. Abis itu baru dilakukan proses kayak yang main bilang itu, kayak di perasaan sih kayak di karter berasa tuh karternya, jadi agak nyeri, tapi main udah pasrah aja karena kan memang udah niat ikhtiar ya. Terus abis proses kayak karter gitu, yang main rasain tuh disuntik, dan dokternya tuh memang bilang kulit main termasuk yang kondisi kulitnya stres. Memang permasalahan kulit main lebih ke faktor usia dan main terlambat mengenal skincare. Jadi memang sebaik kita yang mengenal skincare lebih awal, terus melakukan perawatan lebih awal, itu akan beda dengan yang nggak dirawat. Kalau ada yang nanya, percuma deh skincare rutin nggak ngefek, karena toh nanti ending-endingnya treatment. Nggak, salah. Jadi treatment skincare rutin itu penting, karena ibarat kayak rumah itu kayak kita ngepel, nyapu setiap hari. Jadi kan tumpukan kotorannya nggak terlalu banyak. Sedangkan kalau yang nggak kita rutin skincarein, ya itu sampah di rumah banyak banget. Jadi ketika nanti ada pembersihan yang bener-bener jedak, yang kita nggak bisa, itu kayak misalnya ada bocor, anggapannya nih visualnya rumah ya. Rumah kita rawat, tetap aja nanti ada kondisi bocor, cat ngelotok, dan itu kan perlu orang khusus yang bisa mengerjakan. Nah, kalau kita memang udah melakukan perawatan rutin untuk kerusakan besar kayak gitu tuh, lebih sedikit ketimbang yang rumah yang nggak pernah dirawat. Makanya skincare rutin itu buat main penting banget. Dan untuk treatment ke dokter boleh sesekali, karena memang ada beberapa kondisi yang permasalahan kulit yang nggak bisa dihandle sama skincare. Kayak contohnya ya, semua dokter kulit itu sepakat kalau bopeng itu
itu pakai skincare yang paling bisa banget ada efeknya. Dilukai dulu wajahnya itu untuk memancing regenerasi kulit. Nah itu nanti bopengnya itu akan tersamarkan. Skincare paling hanya bisa nyamarin karena memang pada dasarnya kulitnya itu udah ada geludug-geludugannya, jadi ada bekas bopeng-bopengnya, dan itu nggak bisa kalau pakai skincare. Skincare paling hanya menyamarkan. Makanya tindakan treatment dari dokter itu penting, dan abis kalau udah ditindak ya harus dirawat dengan rutin dengan menggunakan skincare secara rutin. Jadi bisa kebayangkan gambarannya kayak ibaratnya rumah kalau udah direnovasi nih jadi cakep sama ahlinya, kalau nggak dirawat ya juga tetap aja mukanya jadi nggak bagus. Intinya treatment penting, perawatan rutin setiap hari penting gitu. Duanya itu saling mendukung. Kemarin abis after keluar dari klinik itu langsung main tuh ngerasa bengkak banget, utama di sebelah mata itu bengkak banget, rasanya tuh kulit ketarik, cerikit-cerikitnya itu masih berasa, terus kena air tuh sakit, dan dokternya memang bilang ini recovery penyembuhannya sekitar 5-6 hari, nanti kulit akan kusam, dan ini main nggak boleh pakai skincare kecuali serum dari dia aja, jadi cuci muka sama serum. Oh iya, kalau treatment ke dokter itu sebenarnya kita bisa menyesuaikan dengan budgetnya kita. Kalau main saranin sih mending yang bagus sekalian, nggak apa-apa kita jarang, tapi yang bagus sekalian karena nanti efeknya bakal kerasa. Ngumpulin aja uang dulu, ketika dananya udah cukup, treatment yang ambil yang bagus karena efeknya berasa. Buat main sih berasa. Main nggak pernah ngejar putih karena main selalu patokan main sih ngejar bersih bukan putih. Kenal Kimi Wijayanti atau Kuasa, penyanyi Korea, singer Korea. Jadi dia tuh tetap cantik dengan kondisi kulit sawo matangnya. Dia mendobrak standar kecantikan, nggak perlu putih, yang penting bersih. Nah, main itu mengejar bersihnya, jadi bukan putih. Kemarin keluar dari klinik itu langsung berasa banget ketariknya, terus bengkaknya, utama bengkak ya. Tapi karena hari itu main dikasih waktu me time sama suami, jadi main manfaatkan dari pagi sampai sore itu treatment semua. Di dokter itu sekitar 2 jam untuk treatmentnya selesainya, karena habis diituin dia di masker dulu ya dari sana, terus habis itu dipesenin nih cuman pakai cuci muka sama serumnya untuk yang kulit ekstra sensitif karena memang habis perawatan. Dan nanti dia pesan ini beberapa hari ke depan kulit akan kusam, bengkak, dan ada titik di kusam banget, abis itu dia akan ngelotok-ngelotok halus. Memang ini main rasain tuh agak ngelotok-ngelotok halus ya. Ini udah kempes untuk bengkak di matanya, karena tadi bengkak banget, terus ngelupasnya ada. Dan ini memang main ngerasain sih kulitnya jadi nimbul ya, yang tadinya kurang rata itu jadi kayak lebih rata, meskipun noda-noda tuh belum sepenuhnya hilang. Namanya baru satu kali treatment ya. Dan main bilang kalau treatment ke dokter itu jadi nanti ada biasanya tuh main kan kemarin rinciannya itu jadi treatmentnya itu 1.380.000 ini rinciannya ya. Terus habis itu bikin kartu member 100.000, konsultasi ke dokternya 50.000, dan tebus serumnya. Main cuma tebus serum karena main juga bilang kalau skincare main di sini hanya butuh treatment, jadi nggak menggunakan skincare dari dokter. Serumnya itu memang anjuran karena memang kulitnya lagi hipersensitif karena habis treatment. Udah. Dan dokter pun nggak masalah ya. Sebenarnya kalau perawatan itu tergantung budgetnya kita, maunya berapa bisa dimasukin ke kos-kos yang memang kalian masuk budgetnya. Dan untuk skincare juga dokter di sana sih sebenarnya bilang nanti hasilnya nggak terlalu maksimal, tapi skincare main selama ini pakai Scarlett nggak pernah ada masalah, dan main terus terang sebagai pribadi seneng pakai Scarlett karena sejak pakai Scarlett main pun udah ngerasa banyak beberapa perubahan ya. Itu pori-pori main dulu tuh gede banget, dan berkat pakai Scarlett itu pori-porinya mengecil, terus banyak noda-noda spot yang benar-benar hilang. Tapi ada beberapa memang kondisi yang nggak bisa di cover sama skincare, kayak yang tadi main bilang tuh kayak milia itu nggak bisa, dia harus pakai tindakan dokter. Ini pun sebenarnya belum ditindak ya, karena ini tadi antara mau kayak dibakar itu tuh yang dicotet-cotet itu, atau nanti pakai ER itu
dilukai dulu kulitnya, baru nanti merangsang regenerasi kulit. Dan dokter sih lebih menyarankan itu, karena itu juga treatment apa ya namanya, main tulis aja dia di sini nih, karena main nggak hafal ya, maklum anak baru di perdokteran, di perskincarean untuk treatment ke dokter. Nah ini treatmentnya namanya ini, jadi dilukai dulu kulitnya, nanti dia bakal meregenerasi, memancing regenerasi kulit. Dan itu flek-flek juga milia-milia yang bukan milia ya, yang pokoknya di sini nih, yang milia-milia halus itu dia bisa ngangkat. Kecuali kayaknya yang ini nih, kayaknya karena besar banget, kemungkinan nanti dicotet. Tuh. Nanti tunggu dulu, sabar. Karena ini aja udah lumayan nyedot dana. Nah, abis dari dokter, main lanjut tuh ke Nail and Lash Studio. Jadi tempatnya itu tempat untuk mempercantik kuku. Namanya tempatnya Smoke Beauty Bar. Main jauh di lokasi main, makanya sebelum me time tuh main riset dulu tempat-tempatnya. Mana kemana, jaraknya berapa lama, konsultasiin ke pas suami. Terus di tempat yang sama main ngelakuin bukan mani-pedi tapi nail polish. Nail polish. Untuk di tempat ini di Smoke Beauty Studio itu dia menyediakan polish halal juga. Memang kalau untuk polish halal pilihannya nggak sebanyak yang non halal. Ada yang bertanya, main itu nanti wudhu masuk nggak? Kalau ini main pakai yang halal ya. Dan itu memang di polisnya itu ada bacaan halalnya berlabel MUI. Polis ini yang halal ini memang ada bacaan logo halal dari MUI. Dan ini 10 jari begini, ini 150.000. Di luar kalau kita art kayak ini nih, agak kurang jelas ya. Karena main berlabel mama dan masih sibuk dengan dunia bayi dan anak-anak, makanya main nggak extension ya. Jadi pakai kuku asli, terus nggak dipanjang-panjangin, tetap nyaman dengan kondisi pendek karena main kan masih ngurusin bayi, nyebokin, mandiin dan lain sebagainya. Khawatir nyangkut karena main nggak ada RT juga. Nah ini main pilih yang warna-warna pastel, ini warna nude, terus yang ini main selang-seling, ini warna putih, lalu kayak dikasih glitter gitu. Nah untuk penambahan yang art ini yang glitter itu 10.000 per jari. Nah ini tambahnya 10.000 per jari, aduh kumi ya. So, main gradasin warna pink nude, lalu putih digradasin jadinya kayak gini. Oke, perawatan intinya untuk nail polish ini 150.000 untuk 10 jari tangan, kalau untuk kaki juga sama. Ini nggak termasuk mani-pedi ya, main nggak ngambil mani-pedi karena dananya terbatas. Ini jari-jari main yang ambil di nail polish, pakai yang polish halal. Tuh. Jadi cantik. Tuh. Kalau mau extension terserah, kalau main sih belum memungkinkan. Oh iya, untuk treatment, jadi dari dokter main prediksi kan memang tepat jam 12 kok selesainya. Lalu main ke tempat yang kedua, naik Gojek lagi, dan menunggu di mall terdekat itu sembari makan dan keliling-keliling nyari baju. Kalau pribadi main ngerasain banyak banget perubahan after di treatment. Utamanya rasa bahagia nggak bisa dibeli ya. Kalau perkara dana ataupun treatment apapun, silakan disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Main pun untuk treatment ke dokter nggak sering-sering kok. Mungkin bisa 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, tergantung adanya dana. Atau bisa jadi 1 tahun sekali, tergantung adanya dana. Pokoknya sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Tapi treatment rutin harian, skincare, wajib dilakuin. Kita sudah menemani Main di hari ini. Semoga video hari ini bermanfaat. Untuk hal yang ingin ditanyakan silakan like, komen, dan share supaya videonya bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.